Ngopi Kertas, ngobrolin pilihan komik berkualitas. Balik lagi di segmen Bacol, bahas komik lokal. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video yang asik nih dari kita. Jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya. Nah, Bacol kali ini apa sih? Kita akan bahas salah satu komik terbitan dari Wow Komik. Beberapa episode yang lalu tuh kita udah bikin episode video tentang komik-komik terbitannya Wow Komik, komik saku gitu. Nah, ini sekarang kita akan bahas salah satu judulnya, yaitu Kalong Kasarung. Kalong Kasarung nih kayaknya plesetannya Lutung Kasarung mungkin ya. Bener nggak tuh? Ntar kita lihat dalamnya. Oke, secara premis konsep Kalong Kasarung ini, premisnya kalau bisa gue singkat ya, bentuk kekecewaan terhadap seorang anak muda terhadap hukum yang korup di suatu kota. Sounds familiar ya. Karena dia kecewa sama penegakan hukum, dia memutuskan untuk memberantas kejahatan dengan caranya sendiri gitu. Ya standar aja sih, secara premis standar, nggak ada yang baru, tapi masih cukup relevan dengan kondisi penegak hukum di negara kita gitu kali ya. Oke, langsung kita lihat aja dari cover. Dari cover ini secara layout standar ya, ada logo komik, logo penerbit, logo judul, main image. Dari main image ini nggak ada sesuatu yang istimewa, cuma pose aja. Artinya ya standar aja sih, standar komik-komik superhero kan pose-pose gitu doang ya. Jadi agak, buat gue sih agak-agak boring gitu. Dari logo judul nih, ini kan sebenarnya komik genrenya action ya, action superhero gitu ya. Tapi desain logonya tuh kurang representatif buat seorang superhero menurut gue. Standar banget pakai font standar, nggak dimain-mainin fontnya, warnanya juga putih gitu. Jadi kayaknya masih ada PR di sini nih, PR di desain grafis, desain titlenya. Terus tapi yang menariknya di sini, walaupun posenya standar ya, pose berdiri di atas gedung gitu kan, di atas gedung nih ada backgroundnya, ada gedung, atap-atap gedung tinggi gitu. Tapi yang bikin menarik tuh desain karakternya nih. Ini superhero tapi desainnya lokal banget nih. Dia pakai sarung lah ya kan, pakai sarung terus bawa panci kayak gini, bawa panci terus pakai celana pendek kargo gitu, ada kantongnya, pakai sendal gunung ya. Ini yang bikin salah satu kekuatan audiens buat ngambil ini komik gitu, kalau dia dipajang di rak buku ya, rak buku komik gitu. Itu sih, langsung aja. Ini komik 24 halaman ya, 24 halaman full color. Dicetaknya di kertas HVS, isinya untuk covernya di kertas art paper 120 kayaknya. Terus di back cover ini, inside cover ini ada kreditnya Rikman Rudavan penulis, Dudi Pratama pensil, Andri Pratama warna teks dan desain. Ini kayaknya saudaraan nih, Dudi sama Andri nih, adik kakak mungkin ya. Cuman sayangnya di sini nggak ada alamat sosial medianya nih, nggak ada akun sosial medianya, jadi kita nggak bisa follow nih, mestinya dikasih aja. Terus di page 1 dibuka dengan seorang jagoan, seorang tokoh kita nih, dua orang tokoh kita ada di atap gedung, dia lagi mengamati kejahatan kayaknya sih. Terus nah setelahnya baru nih ada flashback story nih. Ini latar belakang kenapa dia memutuskan menjadi superhero penegak keadilan
melawan kejahatan. Di sini ada 4 halaman backstory-nya. Jadi lucunya kenapa tadi gue bilang dia kecewa dengan penegakan hukum. Dia pertama motornya hilang, dia lapor polisi malah ditilang. Bukannya ditolongin dulu, dibikin laporan malah ditilang. Kenapa? Karena dia parkirnya di tempat yang dilarang gitu lah. Dia kecewa di situ, satu. Yang kedua, dia pernah nyebrang terus ketabrak minivan gitu, ketabrak mobil. Dia bikin laporan, bukannya ditindaklanjuti malah dicuekin karena disalahin, lu nyebrangnya bukan di zebra cross atau nyebrangnya bukan di jembatan penyeberangan, jadi nggak ditindaklanjuti. Ini polisi yang sama nih kayaknya nih. Ini polisi yang sama, terus pakai baju yang sama, mungkin ini kejadian beruntun kali ya, linier mungkin ya. Cuman masalahnya dia di sini bilangnya, aku juga pernah merasakan sakitnya sekujur badan saat dihantam. Ini kayaknya seakan-akan dua timeline yang berbeda. Padahal kalau ngelihat dari kostumnya dengan lihat dari orang-orang, ini kayaknya linier nih. Habis kayak colongan motornya, dia nyebrang ketabrak. Gitu deh. Sampai kejadian ketiga, dia dikeroyok nih. Nah, ditodong sama preman karena dia jago berantem, jago bela diri. Kelar lah tuh preman, 3 orang. 2 orang preman. Malah dia yang dipenjara gara-gara si premannya nyogok nih, dia di sini nyogok polisi bawa segepok duit, dia yang dipenjara malah. Makanya dia kecewa lah di situ. Dia jadi kayak menggambarkan situasi bobroknya aparat hukum di kotanya dia, dan nama kotanya adalah Bohlam City. Bohlam City. Jadi ini sebenarnya komik parodinya Batman, ya kan? Nama Gotham City jadi Bohlam City. Terus kenapa dia pakai nama Kalong Kasarung? Kalong kan Batman, kelelawar ya. Kasarung tuh jadi kayak dia mau merge aja nih, parodi antara Lutung, namanya dari Lutung Kasarung, tapi secara konsep parodi dia parodiin Batman sebenarnya. Gitu. Dan di sini terus ada balik lagi ke scene lanjutan dari phase pertama nih. Tadi udah flashback, ini ada dia ngobrol-ngobrol sama dia, nggak sendirian ternyata si jagoan ini, si Idrus namanya kalau nggak salah. Si Idrus ini nggak sendirian, dia ada temennya. Terus di sini ngomongin joke, ada sedikit berusaha untuk melucu sih di sini. Ada joke-joke yang berhubungan dengan Bandung, berhubungan dengan Sunda, karena dia pakai bahasa Sunda sih. Ada beberapa bahasa Sunda di sini, cuman masalahnya nggak ada artinya nih. Biasanya kalau ada bahasa daerah atau bahasa asing, editornya suka ngasih nih artinya nih di sini. Arti ini apa sih? Nah, buat teman-teman yang nggak familiar dengan bahasa Sunda mungkin nggak ngerti ya, jadi nggak mungkin bisa jadi nggak dapet joke-nya juga. Ini salah satu kekurangan yang mesti nanti bisa diperbaiki lagi sih. Di sini baru dia. Ini setelah berdiskusi, dia di sini berdiskusi kenapa sih harus pakai sarung, kenapa harus pakai kenapa nggak pakai baju ketat gitu. Menurut gue ini jadi kayak nggak mesti diceritain sekarang sih ini. Nah, jadi dragging banget. Kita akan jadi Kalong Kasarung. Oke, di sini kan. Ini protes nih temennya, kenapa nggak pakai apa namanya baju ketat kayak superhero pada umumnya gitu kan. Kenapa nggak pakai peci? Terus gimana kalau pakai kantong ajaib, kata temennya. Di sini dragging banget sih menurut gue. Yang harusnya nggak usah, dan mungkin bisa dipersingkat kali ya. Nah, itu setengah halaman tuh, 12 halaman pertama. Nah, masuklah di setelah halaman setengah cerita terakhir tuh, masuk udah mulai action nih. Dia dapat kabar dari smartphone-nya ada perampokan, menuju ke sana. Ternyata dia si Poker. nama musuhnya nih Poker, bukan Joker. Poker ini benar-benar parodi Batman ya. Terus dia pakai senjata pisang. Di sini juga dia berusaha untuk ada joke-nya dikit. Ya,
lucu atau enggaknya subjektif, jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ini masih ada di marketplace nih, ini gue juga dapatnya baru kok di marketplace, salah satu marketplace kita warna hijau gitu deh. Ada mulai action di sini, mulai action, kita lihat. Nah, dia senjatanya adalah alat dapur yang tadi gue bilang, alat dapur. Ada panci, terus ada apa namanya nih, sendok sayur segala macam, karena dijago banget, jadi peluru yang ditembakin tuh ditangkis semua tuh sama dia pada jatuh. Nah, ini gua nggak tahu nih sutilnya, mungkin dari baja kali ya, soalnya kalau alat-alat masak biasa kan pasti bakalan tembus juga nih peluru gitu. Sampai si poker ini sama kawan-kawannya mau ngerampok orang, makanya ditolongin. Nah, bersambung setelah si poker ngelempar pisang. Ternyata pisangnya itu smoke bomb, dia smoke bomb. Makan tuh keadilan, kata poker ya, badut joker. Cuma di sini nggak ada tulisannya bersambung sih ya gitu. Secara cerita sih ini masih belum selesai, dan gue masih nunggu lanjutannya, mudah-mudahan ada lanjutannya. Karena kalau di sini ini ada list di cover belakang tuh ada list judul-judul lainnya. Di sini gue belum lihat ada jilid 2-nya nih. Kalau nggak Sarung jilid 2, baru ada jilid 1. Jadi masih ditunggu buat kreatornya Rikman Rudavan, Dudi Pratama, dan Andri Pratama. Gue tunggu banget kelanjutannya nih, karena ini menurut gue ceritanya ringan gitu ya, walaupun karena gue suka sih cerita-cerita parodi gitu. Cerita parodi gitu kan biasanya lucu gitu ya, lucu, ringan. Superhero diparodiin tuh biasanya ada twist di endingnya tuh, entah di ending atau di tengah-tengah tuh pasti ada twistnya. Secara desain karakter juga unik sih menurut gue. Secara desain karakter unik, dia nggak mainstream, pakai spandek ketat, terus pakai jubah, pakai topeng. Ini dia pakai sarung buat topeng gitu. Ini kan lokal banget ya, lokal banget. Kayak zaman kecil dulu kalau gue ke musola tuh suka main ninja-ninjaan gitu kan, pakai sarung gitu. Nih lokal banget semua. Ini bukan cuma Bandung tapi semua daerah gitu. Semua daerah tuh anak-anak pasti begitu. Kalau ke musola ngaji pakai sarung tuh pasti suka main ninja-ninjaan gitu, pakai sarungnya tuh jadi ninja. Gitu sih. Menurut gue ini keren nih. Menurut gue keren, lucu, lokal. Kenapa nggak pakai spandek? Ya mungkin yaitu dia secara ini penulis kreator tuh pengennya ya udah kita bikin yang lokal banget aja gitu kan. Lokal banget ya, pakai sarung, cuma pakai kaos biasa, pakai celana pendek, sama bawa tas nih buat alat-alatnya, buat gadgetnya, berantemnya gitu. Keren. Secara pewarnaan juga ini cukup oke menurut gue sih. Colorful, keren lah menurut gue sih ini kalau dilanjutin, dan ringan aja, ceritanya ringan, terus gampang dipahami. Terus ada satu lagi kelokalannya nih, ini kan backgroundnya Sunda gitu ya. Jadi orang Sunda itu kan nggak bisa, bukan nggak bisa tapi dia terbiasa dengan ciri khas F tuh jadi P gitu kan. F jadi P. Di sini ada nih kalau mana ya? Udah final, keputusannya udah final tadi dibilang. Soal kostum kita sudah final. Kita final. Ini gue baca gini jadi kayak bayangin pakai logat Sunda gitu. Final, harus kan final ya. Final nih lucu sih, lucu gitu. Terus itu pro-nya ya. Kalau cons-nya, secara art ini backgroundnya masih bisa ditingkatkan lagi sih. Backgroundnya masih minim nih, kayak gini-gini kan. Ini nggak ada background. Kalaupun ada nih minimalis banget backgroundnya. Terus ini juga backgroundnya bagus nih, sebenarnya bagus. Nah cukup keren ya, di depan juga tadi keren nih. Tapi jadi nggak konsisten nih. Ini background pakai line art kan. Di sini nggak ada line artnya nih. Jadi kayak dikerjakan seakan-akan ini dikerjakan oleh dua artis yang berbeda gitu. Backgroundnya ya, background dan si foregroundnya gitu.
secara finishing kurang rapi nih. Kalau kita lihat, perhatiin di sini ada nongol nih cetakan lain nih. Ada nongol cetakan lain. Terus di sini juga nggak sama jaraknya kan. Bawah nih, margin bawah sama atas jadi nggak sama. Di cover udah ada kelihatan nih, ini ada cetakan lain nih. Ini ngintip nih. Ini ngintip, menurut gue ini jadi teknis yang perlu diperhatikan sih pas nyetak gitu. Gue nggak tahu nih cetakannya, layout cetaknya ngerti nggak sih sebenarnya bikin apa. Ini harusnya nggak boleh kayak gini nih. Ini harusnya dipanjangin lagi, dikasih bleed, masing-masing dikasih bleed. Nah ini bleednya tuh bleed nggak ada bleednya, ini kayak cover lain nih, cover komik lain ditempelin bareng gitu. Jadi begitu lu miss register pasti nongol. Ini nongol, ini mesti disisir lagi sih juga kan, nongol nih. Sayang banget tapi ini dengan kualitas kayak begini full color nih, harusnya disisir lagi nih, dipotong istilahnya. Kalau di percetakan tuh disisir, dirapiin, dipotong gitu sih guys. Tapi ya oke lah untuk harga 2000 ya. Ini kembali lagi, ini dulu harga 2000. Kalau di marketplace sekarang mungkin segituan lah. Gua agak lupa sih kemarin belinya berapa, karena satu bundling gitu belinya, dapat 8 komik. Dan gue masih berharap ini dicetak ukuran komik standar Amerika lah, karena sayang banget. Ini bagus, secara eksekusi pengerjaan bagus, eksekusi finishing, eksekusi cetak aja yang mesti ditingkatkan sih gitu. Jadi review singkat dari gue mewakili teman-teman yang lainnya. Ini gue kasih poin nilai berapa ya, 7,5 lah, 7,5 buat gue dari segi cerita. Oke, dari yang lainnya masih bisa ditingkatkan. Buat teman-teman gimana kalau ada usulan komik apa yang mau kita bahas, silahkan komen di kolom komen. Nanti kalau punya kita akan bahas, kalau nggak punya nanti kita cari di marketplace. Bagus kalau teman-teman sekalian ngasih linknya tuh di marketplace, karena memudahkan kita untuk beli gitu. Nah, selain Kalong Kasarung tuh gue juga dapat kemarin tuh dari Wow Comic juga tuh, ada Detektif Kan, ada Mustika Garuda, ada Seda, ada Vampire Romance nih. Nah buat teman-teman mau yang mana nih kira-kira, ada usulan nggak setelah Kalong Kasarung, komik apa dari Wow Comic yang mau kita bahas gitu. Komentar aja di kolom komen ya, tulis di kolom komen, nanti insya Allah gue akan bahas satu-satu dalamannya secara singkat aja. Oke, good job by Wow Comic. Terima kasih buat teman-teman yang udah tune in sampai habis. Mohon kesediaannya untuk like video ini, dan jangan lupa subscribe juga ya. Plus nyalain tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari Ngopi Kertas berikutnya. Dah.